Tujuan hidupku bukan main-main. Mengapa kita ada? Coba kita jujur. Pernahkah di tengah hiruk-pikuk kesibukan, di antara tumpukan deadline dan notifikasi yang tak ada habisnya, kamu tiba-tiba berhenti dan bertanya, sebenarnya, aku sedang lari kemana? Kita bangun pagi, kita bekerja keras, kita mengejar angka-angka. Kita membeli, kita menjual, kita mengumpulkan, kita merasa sukses ketika mencapai target, dan jatuh ketika gagal. Tapi jauh di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik. Apakah ini saja tujuannya? Apakah aku hanya dibuat untuk menjadi roda penggerak yang sibuk? Itulah sindrom kehilangan kompas. Kita punya peta detail tentang karir kita 5 tahun ke depan. Tapi kita kehilangan peta tentang tujuan utama eksistensi kita. Hari ini, kita akan berhenti sejenak. Kita akan kembali ke titik nol, kembali ke cetak biru penciptaan, yang akan kita temukan dalam sumber sejarah kita yang paling agung, Al-Quran. Lebih dari 1400 tahun yang lalu, sebuah deklarasi agung diturunkan, yang seharusnya menjadi kalimat pembuka di setiap buku biografi manusia. Dengarkan dengan sepenuh hati. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran, Surat Az-Zariyat ayat 56. Sederhana, lugas, dan final. Inilah manual book kehidupan kita. Tujuan kita bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan bahkan pasangan. Tujuan itu adalah ibadah. Begitu kita mendengar kata ibadah, pikiran kita langsung melayang ke sajadah, ruku, dan sujud. Itu benar. Salat adalah tiang agama. Tapi bagi para pahlawan dan perintis sejarah Islam, ibadah memiliki makna yang jauh lebih luas. Dalam sejarah Islam, ibadah adalah sebuah misi total yang menaungi seluruh aspek kehidupan. Contohnya, ibadah kepemimpinan dan keadilan. Lihatlah Umar bin Khattab. Ibadah beliau bukan hanya tahajudnya. Ibadah terbesarnya adalah rasa takutnya kepada Allah yang membuatnya bergetar saat tidur di bawah pohon kurma, memikirkan nasib rakyatnya yang kelaparan. Keadilan yang beliau tegakkan di pasar adalah ibadah. Ibadah pengetahuan dan dedikasi. Lihatlah Imam Al-Ghazali yang menulis ribuan halaman demi membersihkan hati umat. Menuntut ilmu, meneliti, dan menulis dengan niat lurus adalah ibadah tertinggi bagi seorang ulama. Ibadah ekonomi dan kejujuran. Lihatlah Abdurrahman bin Auf dan para saudagar Madinah. Berdagang di pasar, mencari nafkah, dan menjauhi riba. Semua itu mereka lakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Bekerja keras dengan profesionalitas tertinggi adalah ibadah. Artinya, ibadah adalah menjadikan setiap peran hidup kita sebagai sarana ketaatan. Sebagai profesional, ibadah kita adalah integritas. Sebagai orang tua, ibadah kita adalah mendidik dengan kasih sayang. Sebagai suami atau istri, ibadah kita adalah kesetiaan dan dukungan. Inilah kekuatan yang membangun peradaban emas Islam. Ketika kita menggeser fokus dari tujuan mencari uang menjadi tujuan ibadah, semua akan berubah. Uang yang kita dapatkan, pangkat yang kita raih, semua itu menjadi alat yang digunakan untuk ibadah, bukan lagi Tuhan yang kita sembah. Mengapa tujuan hidup kita bukan main-main? Pertama, ibadah mengubah motivasi. Kamu tidak lagi takut dipecat. Kamu takut mengecewakan Allah dengan pekerjaan yang tidak maksimal. Standar kualitasmu naik. Ibadah memberi ketahanan. Ketika bisnismu gagal atau karirmu mentok, kamu tidak hancur. Karena tujuanmu bukan hasil di dunia, melainkan ridanya. Ketiga, ibadah menyatukan peran. Tidak ada lagi konflik antara menjadi manusia spiritual dan manusia sukses. Keduanya berjalan harmonis di bawah payung ketaatan. Kita tidak diciptakan untuk menjadi robot. Kita diciptakan untuk menjadi khalifah yang memiliki kesadaran ilahiyah, menjadikan bumi ini tempat yang lebih baik sebagai bentuk pengabdian. Sekarang, setelah kita menemukan kembali kompasnya, apa yang harus kita lakukan? Mari kita mulai dari yang paling sederhana. Tantangan premier hari ini, pertama, reset niat. Ketika kamu melakukan rutinitas harian, membuat kopi, meeting online, mengemudi, jeda 5 detik, ucapkan, "Ya Allah, aku melakukan ini agar bisa beribadah kepadamu." Kedua, ganti pertanyaan. Mulai hari ini, saat mengejar target, ganti pertanyaanmu dari apa yang akan kudapat menjadi bagaimana aku bisa menggunakan ini untuk beribadah. Inilah fondasi pertama kita sebagai komunitas pembelajar sejarah Islam yang inspiratif. Kita akan terus menggali lebih dalam filosofi dan kisah para pahlawan yang hidupnya didasarkan pada satu tujuan mulia ini. Jika renungan ini menggetarkan hatimu dan meluruskan niatmu, bantu kami menyebarkan pesan kebaikan ini. 1. Like video ini. 2. Komentar di bawah, apa definisi ibadah terluasmu hari ini? 3.
Subscribe ke channel Sejarah Islam paling asyik ini. Kita punya target 10.000 subscribers untuk mencapai lebih banyak muslim reflektif seperti kamu. Keempat, hidupkan loncengnya agar kamu tidak pernah kehilangan kompas lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya saat kita menjelajahi jejak-jejak peradaban yang dibangun atas dasar ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.